Ada yang sering bertanya pada saya bagaimana membuat latar belakang, ya. Oke, saya sampaikan lagi bagaimana membuat latar belakang, ya. Sebenarnya udah pernah saya sampaikan sih, tapi saya coba ulang lagi ya. Yang pertama, latar belakang masalah. Jadi saya singkat menjadi LBM, ya, latar belakang masalah. Latar belakang masalah berfungsi. Fungsinya nih ya, memberi gambaran, alasan, mengapa kita melakukan penelitian dengan judul bla bla bla, ya. Terkait dengan judul ya, latar belakang masalah ya. Jadi harus linear latar belakang masalah dengan judul ya. Nah, kemudian latar belakang masalah itu adalah pengembangan judul ya, pengembangan di judul, menjelaskan judul gitu ya. Itu latar belakang masalah ya. Nah, kemudian ini ketentuannya ya, latar belakang masalah mengemukakan sekilas lokus atau lokasi penelitian, sekilas saja, sekilas ya. Nah, misalnya Anda penelitian di mana tentang apa yang tapi yang nomor satu ini lokus saja. Kalau mau ya, tapi nggak apa-apa ya, sekilas saja ya. Atau suka ada pendahuluan, kata-kata pendahuluan, nah ini disampaikan di latar belakang masalah. Yang kedua, latar belakang masalah mengemukakan pentingnya variabel atau teori yang diteliti. Ya, teori yang diteliti ini saya singkat YD ya, yang diteliti gitu ya, variabel atau teori yang diteliti. Jadi disampaikan pentingnya, kenapa penting variabel diteliti. Kemudian lebih bagus jika diselipkan tabel yang menggambarkan perkembangan variabel yang diteliti. Ada tabel ya, tabelnya terkait dengan variabel yang diteliti ya. Jadi kalau misalnya masalah disiplin ya, tabel tentang disiplin, kepemimpinan tentang kepemimpinan, ya, pelayanan tentang pelayanan, kemudian ya banyak ya, karena masing-masing prodi pasti berbeda variabel. Tapi yang di sini sampaikan adalah tabel itu harus menjelaskan perkembangan dari variabel ya. Tuh, tabel ya. Tabelnya itu kita pakai 2 dimensi aja ya, X dan Y, di mana Y-nya itu adalah nilai ya. Kemudian X-nya itu adalah keterangan ya. Kemudian latar belakang masalah mengemukakan masalah. Nah, ya, masalahnya yang dikemukakan di latar belakang masalah. Sekarang yang jadi pertanyaan, masalah itu apa sih? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, itu kesenjangan ya. Harapan dan kenyataan itu masalah ya. Pengennya begini tapi kenyataan begitu. Nah, itulah definisi dari masalah. Dari variabel yang diteliti ya. Nah, jadi kesenjangannya dari variabel yang diteliti ya. Kemudian yang kelima, cuplikan jurnal disisipkan di latar belakang masalah. Jadi kalau ada jurnal-jurnal penelitian terdahulu ya, disisipkan ya. Sifatnya disisipkan aja sekilas ya. Tidak terlalu mendalam, nanti kalau untuk mendalamnya di bab 2 ya. Nah, itu ya, jurnal disisipkan saja. Ya, yang pasti jurnalnya harus terkait dengan variabel yang diteliti ya, gitu. Nah, harus terkait. Terus yang keenam, latar belakang masalah memberi alasan argumen kenapa dipilih judul ini, apa pentingnya ya. Nah, itu yang bagian alinea bawah itu ya, itu memberi gambaran tuh latar belakang masalah. Memberi gambaran, memberi alasan, argumen mengapa dipilih judul tersebut, apa pentingnya. Nah, itu latar belakang masalah ya. Nah, ini poin-poin kita bikin latar belakang masalah nih ya. Nanti kalau mau minta filenya tinggal minta aja ya. Itu ya. Nah, kemudian saya kasih contoh. Beberapa contoh judul dan penjelasannya. Ya, ini judul. Saya buatkan poin-poinnya. Ini poin-poinnya dikembangkan jadi alinea ya. Satu poin ini namanya poin ya. Nah, ini satu poin ini jadi 2 alinea atau 3 alinea ya. Nah, kalau bisa, tapi minimal 1 alinea ya. Kalau boleh lebih dari 2 alinea ya. Nah, ini kalau upaya menjadi aparatur sipil apa saja sih poin-poinnya nih ini saya ya. Nah, ini poin-poinnya. Jadi, poin-poin ini terkait dengan judul ya. Harus terkait ya, nyambung. Pengaruh implementasi kebijakan Permen nomor terhadap kinerja pegawai di kelurahan. Nah, ini ya. Nah, ini poin-poinnya. Ini poin-poin ini. Jadi sebelah kiri itu adalah judul, sebelah kanan itu poin-poin ya. Nah, poin-poin ini yang dikembangkan jadi alinea ya. Nah, kemudian teknik perancangan aplikasi profil lah. Nah, kemudian profil bla 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 ya dan seterusnya ya, panjang. Silahkan nanti. Kalau mau minta filenya silahkan, saya tinggal kirim aja. Ya, beberapa catatan dari satu poin di atas kembangkan menjadi beberapa alinea ya.
Kalau memang mentok ya satu linia aja, tapi kalau bisa lebih dari 2 linia. Antar linia harus ada kata sambungnya. Contoh dengan melihat tersebut maka perlu jadi ada nyambung nggak parsial nggak ya dikait-kaitkan ya. Nah, jadi enak bacanya ya, bikin enak baca ya. Nah itu terus kalimat-kalimat yang disusun harus memberikan informasi dan penjelasan yang mengalir. Misal masalah yang terjadi pada Stephen adalah jadi itu ya kalimat-kalimatnya harus memberi gambaran, memberi kejelasan ya. Nah itu ya. Jadi jangan cuman alasannya, oh ini kurang, itu kurang, cukup itu enggak, tapi dijelaskan kenapa kurang. Ini harusnya memberi penjelasan, tidak cukup hanya pernyataan saja. Kan sangat baik jika masalah yang terjadi dilengkapi dengan tabel. Ya. Ini saya kasih contoh tabel ini ada judul pengaruh model learning circle dan literasi ini pendidikannya terhadap higher order thinking skill ya pada pembelajaran IPA ya. Nah ini kata kalimatnya rendahnya kualitasnya. Ini ada penjelasan rendahnya kualitas hasil belajar ini. Nah, kita lihat sini. Nah, ini adalah tabel. Jadi yang sebelah kiri sumbu I ini adalah nilai ya, sebelah bawah ya yang vertikal itu yang vertikal nih, yang horizontal memberikan keterangan. Nah, itu ciri-ciri tabel ya. Jadi bikin tabel kan gitu ya. Yang sumbu Y-nya adalah angka-angka, sumbu X-nya adalah keterangan. Nah, itu ya. Sumbernya harus disampaikan. Terus data ini menunjukkan, nah ini keterangannya. Oke, ya rekan-rekan sukses ya. Kalau mau minta file minta aja, saya kasih. Oke.